Lalu apa bahaya kecubung pemirsa? Saya akan hadirkan informasi lebih lengkapnya ini untuk menjadi warning untuk kita, bahkan juga Anda bisa memberitahukan kepada anak-anak Anda. Ini dia informasi untuk Anda. Nah, kita lihat bagaimana kemudian apa itu tanaman kecubung. Pemirsa, tanaman kecubung memang heboh akhir-akhir ini khususnya di Banjarmasin karena menyebabkan keracunan massal. Ada 47 orang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum diduga karena mengkonsumsi kecubung yang dioplos dengan obat-obatan terlarang dan juga alkohol. Peristiwa ini terjadi tepatnya 12 Juli 2024. Tapi banyaknya jumlah korban ini memang sedang ditelusuri. Kenapa tiba-tiba kemudian banyak sekali remaja atau masyarakat yang mengkonsumsi tanaman kecubung. Bahkan ada 6 korban yang sempat dirawat di Rumah Sakit Sultan Suryansyah pemirsa. Di RSUD Sultan Suryansyah inilah di mana 6 korban kemudian sempat dirawat dan gejalanya sama, mereka mengalami halusinasi dengan skala yang bervariasi. Sementara yang terparah akibat keracunan ini ada 2 orang yang akhirnya meninggal dunia, meregang nyawa, tidak bisa diselamatkan. Dari puluhan orang yang keracunan, 2 yang kemudian meninggal dunia pemirsa. Iya, yang menjadi pertanyaan adalah korban ini memang berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Inilah yang kemudian menjadi penelusuran. Apakah mereka memiliki relasi, mereka dalam suatu kelompok bermain atau pergaulan, ataukah jangan-jangan di Kalimantan Selatan ini memang sedang tren mengkonsumsi tanaman kecubung. Nah, Polda Kalsel pun sedang menunggu hasil uji lab for kandungan dari buah kecubung tersebut pemirsa, hingga perlu ada penelitian. Kenapa ada korban yang hanya mengalami gejala halusinasi ringan, ada yang berat dan ada yang sampai meninggal dunia. Apakah faktor alkohol ataukah juga obat-obatan yang dioplos bersama dengan tanaman kecubung, atau jangan-jangan banyaknya tanaman kecubung yang ia konsumsi menyebabkan keracunan. Lantas kita lihat lagi informasi apa itu tanaman kecubung pemirsa. Betul, kandungan dari zat adiktif yang ada di tanaman kecubung mengandung sejumlah senyawa kimia beracun yang memiliki efek psikotropika. Meskipun tanaman kecubung belum dikategorikan sebagai psikotropika, tapi memiliki efek psikotropika. Dikatakan memiliki efek untuk menenangkan, bahkan juga sedikit baru halusinasi. Dan ini sebelum tahun 2024, kasus yang sama juga sempat terjadi di beberapa daerah di Indonesia pemirsa. Lantas apa efek samping dari tanaman kecubung? Betul, menyebabkan keracunan bahkan berujung kematian. Ini tergantung dari seberapa banyak tanaman kecubung yang ia konsumsi. Apalagi jika dioplos dengan obat-obatan terlarang, bahkan juga alkohol, pastinya ini akan sangat berbahaya sekali. Lantas kita lihat pemirsa dan kita akan gali lebih lanjut lagi sebenarnya apakah benar tanaman kecubung tersebut memang bisa menyebabkan kematian bahkan juga halusinasi tinggi. Karena rata-rata dari korban yang mengkonsumsi tanaman kecubung sampai harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa. Itu yang akan saya tanyakan langsung dengan Dr. Firdaus Yamani, spesialis kejiwaan yang merupakan konsultan adiksi di sini dan juga psikiater. Selamat malam, Assalamualaikum Dr. Firdaus. Selamat malam, Waalaikumsalam. Ya, Dr. Firdaus, berdasarkan keilmuan Anda mengenai fenomena remaja masyarakat yang mengkonsumsi kecubung, apakah memang benar dalam tanaman yang kita lihat tidak terlihat seperti berbahaya ya, tapi ketika dikonsumsi hingga mereka teriak-teriak, menangis sampai harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa, efek halusinasi yang cukup parah, boleh dijelaskan? Ya, betul sekali. Kecubung mengandung zat yang bersifat halusinogenik, di mana di dalamnya terdapat alkaloid seperti atrofin, kemudian skopolamin, hiazosamin, di mana alkohol ini menyebabkan halusinasi sehingga mereka berperilaku aneh, seperti mereka berada di alam yang sebenarnya berbeda dengan realitas. Baik, Dok,
Yang memang menjadi pertanyaan kan bahwa kecubung ini dikonsumsi, tapi juga berbarengan dengan atau bersamaan dengan obat-obatan terlarang dan juga alkohol. Jika kecubung dikonsumsi sendiri tanpa ada tambahan, memang benar, itu pun juga bisa menyebabkan halusinasi. Iya, betul. Eh, Meskipun cuma memakan setengah, itu juga bisa terjadi halusinasi. Apalagi kalau dicampur dengan zat yang lain, alkohol atau obat yang lain, maka efeknya akan semakin meningkat, bahkan akan jadi lebih berbahaya. Bisa menekan saraf pernapasan, bisa terjadi depresi atau kelumpuhan pernapasan. Lantas kenapa dokter tumbuhan ini, tanaman ini tidak dimasukkan dalam golongan psikotropika, menjadi tanaman yang dilarang? Ya, karena selama ini tanaman kecubung sudah dikenal untuk pengobatan tradisional, bisa digunakan untuk mengobati asma, untuk obat bius, untuk nyeri rematik, untuk obat batuk, sehingga karena ada penggunaannya untuk dimasukkan sebagai psikotropika, tentu perlu diskusi dengan berbagai pihak. Dokter, berapa lama sih sebenarnya durasi efek halusinasi atau efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi kecubung? Harian atau hanya hitungan jam? Ya, berdasarkan apa yang pernah saya alami dengan pasien yang menggunakan kecubung, itu efeknya antara 3 hari sampai 1 minggu. Dokter Firdaus pernah tidak menangani pasien dengan gejala atau mungkin memang sama mengkonsumsi kecubung hingga kemudian harus diberikan obat penenang? Iya, karena adanya efek halusinogenik, itu harus diberikan obat penenang untuk segera menetralisir efeknya, agar halusinasinya segera hilang, kemudian mereka tidak gelisah. Biasanya juga mereka juga sulit tidur, sehingga diberikan obat penenang agar mereka juga bisa tidur. Itu artinya bahwa tanaman ini tidak hanya ada di Kalimantan Selatan seperti itu ya, di seluruh Indonesia pun ada dan pernah ada kasus serupa seperti ini, dokter? Ya, betul. Bahkan ada juga di luar negeri, menurut catatan sejarah itu pernah digunakan di Mesir, di India, bahkan di Amerika. Jadi ada di banyak negara. Baik, dokter, sebenarnya dokter sesama dengan asosiasi kedokteran jiwa, apakah memang sudah ada dengar informasi yang santer akhir-akhir ini bahwa wah ini sudah mulai tren nih remaja-remaja mengkonsumsi kecubung karena untuk wilayah Kalimantan Selatan ini kan tidak di satu wilayah tapi di beberapa wilayah hingga akumulasi korbannya 47 orang. Ya, mungkin saya sedikit klarifikasi dulu. Eh, Dugaan awal mereka menggunakan buah kecubung, kemudian dioplos dengan alkohol atau obat yang lain. Ini berdasarkan informasi dari keluarga, karena efek yang didapat itu efek seperti penggunaan buah kecubung. Namun berdasarkan informasi yang kami dapat dari pasien yang sudah mengalami perbaikan, kami mewawancarai sekitar 5 atau 6 pasien. Mereka mengatakan hal yang sama. Mereka sebelumnya tidak mengkonsumsi buah kecubung, ya berupa buah. Mereka tuh sebelumnya biasanya mengkonsumsi pil. Kalau di Kalimantan Selatan mereka menyebut pil Jinet. Itu merupakan PCC, isinya paracetamol, karsidoprodol, kafein. Mereka itu biasa mengkonsumsi itu. Kemudian ada tawaran dari penjual yang sama, ditawarkan ada pil Zinet baru yang lebih bagus. Nah, mereka mencoba konsumsi itu, ada yang 2, ada yang 5 tablet. Namun ternyata efeknya berbeda dari pil Zinet atau pil Carnoven yang biasa mereka konsumsi.
Sehingga dugaan kami selama ini bahwa pil yang baru itu mengandung ekstrak kecubung. Jadi mereka tidak mengkonsumsi berupa buah, tapi ternyata mereka mengkonsumsi pil baru. Untuk isinya apa sedang diteliti oleh Polda, oleh lab kesehatan Oh, untuk baik. memastikan lebih lanjut kandungannya. Terima kasih. Oh, baik. Berarti ini menjadi hal tren terbaru ya Pak ya, karena buah kecubung itu sulit didapatkan dalam keadaan segar, tapi ternyata sedang tren beredar di kalangan remaja sudah dalam bentuk pil seperti itu. Iya betul. Jadi ini diduga pil itu isinya ekstrak kecubung. Namun tentu perlu diteliti lebih lanjut apakah betul. Baik, dokter. Nah, sekarang kita melihat korban ini gejala atau efek sampingnya itu bermacam-macam. Ada yang hanya halusinasi ringan, ada yang sampai harus dibawa ke rumah sakit jiwa, ada yang meninggal dunia. Menurut analisis dokter ini apa? Apakah tergantung dari metabolisme tubuh atau mungkin banyaknya pil atau mungkin buah kecubung yang dikonsumsi korban? Ya, karena ternyata mereka meminum berupa pil, ada yang banyak, ada yang sedikit, sehingga efeknya itu tergantung juga pada karena mereka biasanya meminum pil Zydit atau Carnoven, mereka biasanya meminum antara 2, 5 hingga 10, sehingga mereka juga meminum pil baru ini juga sama jumlahnya. Sehingga banyaknya jumlah yang mereka minum berefek berat ringannya efek halusinasi yang mereka dapat. Dokter, sebenarnya pil baru tadi atau Carnoven ya kalau tidak salah ya, ini adalah obat medis ataukah tidak? Ya, Carnoven ini isinya paracetamol, carisoprodol, dan kafein. Ini merupakan obat biasanya untuk nyeri tulang. Namun banyak terjadi penyalahgunaan terutama di wilayah Kalimantan Selatan. Dengan diminum jumlah banyak ini berefek pada stimulan, mereka lebih semangat. Kemudian apabila diminum lebih banyak lagi bisa timbul halusinasi. Oke, dokter, ini kan yang menjadi ketakutan karena informasinya sampai harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Gangguan kejiwaan dengan halusinasi akibat mengkonsumsi obat ataupun juga buah kecubung, ini sama atau beda? Itu artinya bahwa mereka mengkonsumsi ini bisa gila permanen tidak sih? Atau mungkin ini sangat berbeda? Iya, eh, karena kecubung merupakan zat halusinogenik, itu kalau dikonsumsi berulang bisa menimbulkan gangguan jiwa, bahkan bisa menyerupai gejala skizofrenia atau ODGJ istilah awamnya. Baik, Dokter Firdaus, ini merupakan informasi yang begitu mengejutkan dan nanti sesaat lagi saya akan gali. Jika sudah ada di antara Anda pemirsa yang sempat mengkonsumsi tanaman kepucubung atau juga obat sejenis yang tadi sudah kita perbincangkan, apa treatment yang bisa kita lakukan supaya tidak memberikan gejala yang permanen pemirsa? Sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam. Masih bersama saya Caca Anissa dan saya masih akan berbincang dengan Dr. Firdaus yang merupakan dokter spesialis kejiwaan di sini. Dr. Firdaus, ini banyak sekali pasien yang dirawat di rumah sakit masih diberikan obat penenang dan mungkin ada masyarakat yang dulu pernah mengkonsumsi pil serupa ataupun juga dulu pernah mengkonsumsi bunga kecubung. Ini bisa disembuhkan tidak, dokter? Ya, kalau ada yang kalau ada yang mengkonsumsi buah kecubung atau pil dengan dugaan isinya ekstrak kecubung, ya harus segera dilakukan pengobatan. Karena apabila terlambat, maka akan terjadi efek yang lebih berat, ya berupa gangguan jiwa. Tapi dokter, ketika taruhlah ada satu orang yang mengkonsumsi tanaman kecubung atau pil dengan ekstrak tanaman kecubung, dampak kerusakan otak ada tidak sih dokter? Ya, efek yang pertama yang timbul adalah berupa halusinasi, kemudian
akhirnya mereka mengalami ya gangguan perilaku, kemudian ada yang sulit tidur, bahkan ada juga, sampai mengganggu, eee, tubuh mereka. Tekanan darah mereka menjadi naik, kemudian suhu meningkat, kemudian akan timbul kerusakan otak apabila mereka, mengkonsumsi dalam jumlah banyak ataupun dalam jangka waktu yang lama. Oke, kalau efek adiksinya dokter, ada tidak? Sekali mengkonsumsi tanaman ini, dia pasti ingin lagi mencoba lagi terus, seperti narkotika pada umumnya. Ya, eee, karena ini merupakan termasuk zat halusinogenik, eee, jarang menimbulkan ketergantungan atau kecanduan, berbeda dengan zat yang sifatnya stimulan, depresan seperti sabu atau putau itu lebih cepat menimbulkan, kecanduan atau adiksi. Baik, dokter terakhir apa himbauan dokter? Terkadang anak remaja ini suka mencari tahu sesuatu, tapi dampaknya ternyata begitu fatal seperti ini. Apa himbauan dokter untuk masyarakat? Jangan pernah menyentuh pil ataupun tanaman kecubung. Ya, baik. Ya, seperti kita lihat bersama, ternyata dengan memakan buah kecubung ataupun pil yang diduga mengandung ekstrak kecubung, itu menimbulkan, halusinasi, dan ini berbahaya, bahkan ada yang sampai meninggal karena terjadi, depresi atau kelumpuhan pernapasan. Nah, jadi mari kita jauhi, obat tersebut agar kita bisa hidup sehat, dan kalau ada yang menawarkan pil tersebut dikatakan ini pil yang lebih bagus daripada pil Carnoven sebelumnya, ditolak saja karena ini berbahaya. Baik, terima kasih Dokter Firdaus, spesialis kejiwaan. Ini mudah-mudahan masyarakat bisa menambah informasi Anda untuk waspada dan mungkin bisa dilihat sanak keluarga untuk jadikan ini pembelajaran agar peristiwa tersebut tidak menimpa keluarga kita, bahkan juga orang sekitar. Terima kasih Dokter Firdaus.